Bapak Kepala Madrasah, guru-guru, mama-mama perwakilan kelas, dan juga anak-anak yang saya sayangi dan cintai karena Allah. Kita sekarang hadir di sini dalam kegiatan bertema memahami perintah Allah dan Rasulullah kepada seorang muslim ketika saudaranya menerima ujian bencana dari Allah dengan sabar karena iman dan takwa. Kami menilai kegiatan ini penting. Pertama, mungkin mengingatkan kami bahwa ternyata masalah ini tuh bertarung antara detik per detik dengan berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi alangkah baiknya kalau uang sodako yang mama dan anak-anak sudah siapkan itu bisa secepatnya kita salurkan agar bisa paling tidak meringankan sedikit beban penderitaan mereka. Dan kedua yang paling penting lagi, ini tuh adalah pembelajaran yang berharga buat anak-anak kita. Ini loh nak, pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau misalnya manusia merusak alam, maka yang terkena imbasnya itu adalah semua yang ada di situ. Tidak hanya manusia saja, tapi juga makhluk yang ada di sana, hewan-hewan semuanya terdampak. Terus anak-anak, kita juga harus belajar arti menyayangi saudara sesama muslim. Kalau misalnya saudara kita menderita, kita harus tidak boleh diam saja, karena kan sesuai sabda Rasulullah bilang apa? Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia bisa menyayangi saudaranya seperti kita menyayangi dirinya sendiri. Nah, ini adalah cara kita belajar untuk menyayangi saudara muslim kita. Sebelum mulai, kita buka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Mahfud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah,
Ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan. Dan janganlah melakukan kejahatan di bumi. Dengan berbuat kerusakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal ini, Allah membuat mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sudah dengarkan lantunan ayat suci dan terjemahannya. Yuk kita mari berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kejadian bencana alam yang besar yang kita lihat di televisi, di media sosial, yang sangat sungguh luar biasa, menghancurkan dan meluluh lantahkan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dalam waktu sekejap hilang. Dalam waktu sekejap mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan tentunya banjir besar, banjir bandang yang terjadi di daerah Sumatera tentunya mengingatkan kita akan firman Allah yang tadi dibacakan oleh Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampaklah kerusakan di laut dan di bumi bima kasabat aydin nas, kata Allah. Itu adalah karena kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kita lihat bagaimana kemudian banjir tidak hanya air yang melewati sungai,
melewati jalan, tetapi di dalam beriringan menyertai air itu adalah kayu-kayu besar, gelondongan-gelondongan kayu yang ditebang di hutan, yang Indonesia dikatakan sebagai paru-parunya dunia. Kayu-kayu besar dan begitu banyak, inilah yang kemudian akhirnya meluluh lantahkan rumah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Anak-anak Pak Guru yang ingin sampaikan, sodako yang hari ini kita berikan, yang akan kita titipkan kepada tim asal, adalah merupakan salah satu wujud rasa cinta dan kasih sayang kita. Yang mudah-mudahan apa yang kita berikan menjadi secercah harapan buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, dan rahmat itu dilaksanakan oleh hambanya adalah ketika orang yang tertimpa musibah secara terlintas spontan keluar dari mulut kita, ya Allah, kasihan sekali saudara saya. Lalu kemudian Allah menggerakkan hatinya untuk kemudian dia memberikan sedekah yang terbaik. Itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau hari ini telah terkumpul sebesar 23.535.000 rupiah, alhamdulillah, karena ada rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sifatnya Allah dalam bentuk rahmatnya dan kasih sayang akan terus selalu bersama-sama dengan kita. Ya, kata Nabi, barang siapa yang di antara kamu memenuhi kebutuhan saudara muslimmu, wa kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajat kamu pada orang yang telah memenuhi hajat saudara muslim. Wa man faraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan, ya, saudara muslimnya, maka Allah juga kurbatan, Allah akan menghilangkan kesulitan orang yang telah memenuhi ataupun telah menghilangkan kesulitan saudara muslimnya. Bukan hanya itu, ditambahkan lagi, faradallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, dan juga Allah akan menghilangkan kesulitan di hari kiamat. Ya, tuh artinya orang yang membantu saudara muslimnya, orang yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita menghilangkan kesulitan orang lain, saudara muslim kita, maka Allah akan menghilangkan kesulitan yang ada pada diri kita. Itu bukan hanya di dunia, tapi juga qurba min yaumil qiyamah, juga kesulitan yang ada di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan kakak dari Ahsan Humanity, nama kakak Mimi Surayani. Kali ini kami ingin menginfokan terkait apa yang sedang terjadi di belahan bumi Indonesia sana. Jadi ada kabar duka adik-adik dari saudara-saudara kita di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara. Dan kakak mau menginfokan terkait aksi Ahsan Humanity. Alhamdulillah atas izin Allah, kami juga Ahsan Humanity ikut serta dalam aksi kemanusiaan untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya video-videonya, kondisinya seperti apa. Nah, izinnya
yang akan memperlihatkan sebenarnya kondisinya seperti apa sih di sana. Bayangkan adik-adik, ada terdata 951 yang wafat. Itu data kemarin. Kalau sekarang belum ada data lagi, mungkin saja sudah bertambah. Kemudian ada 279 yang hilang. Nah, hilang itu kan gak ketahuan ya, apakah terkubur oleh lumpur atau material lainnya dan lain sebagainya. Dan banyak sekali adik-adik di sana yang bapak ibunya meninggal, mereka sebatang kara, itu banyak yang ditemukan di lokasi kejadian. Sudah 1 juta lebih saudara mengungsi akibat banjir dan longsor di 3 provinsi. Sementara korban meninggal dunia terus bertambah setiap harinya. Kini proses evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan. Distribusi bantuan terus diluaskan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim ASAR Unity terus bergerak membuka lokasi-lokasi terdampak, mendapatkan bantuan dan diretakan lokasi yang terdampak bencana. Jangka udara antara seluruh longsor hingga ke pelosok, menembus banjir longsor dan membuatkan mereka yang menjadi korban. Dengarlah cerita saudara-saudara kita di sana. Mari kita bergerak menggalang bantuan bersama. Kirim bantuan berupa beras, sembako, air bersih, makanan, selimut melalui posko ASAR Unity terdekat di kota Anda. Tanggap bencana ASAR Unity. Mari terus kita berikan dukungan dalam bentuk nyata agar mereka dapat bangkit dan pulih kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit doa dan harapan dari kami teman-teman kelas 4 yang milik Melalui surat ini kami mengaturkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Dari jauh kami mengirim doa terbaik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Latif, Rabb yang Maha Lembut, berikanlah kelembutan hati dan ketabahan kepada keluarga yang sedang bersedih. Berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang masih terisolasi di Bener Meriah, Aceh Tengah, Mandailing, Tapanuli, Agam maupun pesisir selatan Sumatera Barat. Atas rasa kehilangan orang-orang yang mereka cintai, hanya dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu semua makhluk kembali. Ya Allah, Ya Alim, Ya Rabb yang Maha Mengetahui, kuatkanlah hati kami yang hadir di sini untuk memahami-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami bahwa jadi seorang Muslim berarti menjaga bumi, menjaga air dan menjaga udara sebagai amanah dari Allah. Cukup sekian, Mas. Sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam. Indonesia kita itu kaya, nah. Karena saking kayanya jadi banyak yang ingin merebut. Semua ada di sini. Kita punya tambang, kita punya hutan yang besar di dunia. Bencana ini menurut